Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Akan ada presentasi dari salah satu guru, calon guru penggerak mengenai modul 1.4 aksi nyatanya tentang diseminasi budaya positif yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Deni Sarpina Situmorang. Sebelumnya, Bapak Ibu, boleh kita coba dulu untuk senyum selama 3 detik ini ada. Kita mulai saat ini kita 30 detik ya, 30 detik. Di situ 30 detik. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Satu, senyum dengan melihat teman di sekitarnya. Senyum sampai selesai 30 detik ya Bapak Ibu. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Mari kita senyum. Senyum dulu, jangan ketawa. Sireni panjangnya dapat tak mau senyum, sia-sia tidur. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Di sini kita senyum melihat teman menjadi lama-lama menjadi tertawa ya Pak. Jadi itu merupakan budaya positif. Aura positif sudah ada di diri kita sebelum kita untuk memulai aksi nyata atau pemaparan tentang budaya positif. Jadi sudah kita mulai dengan budaya positif dalam diri kita sendiri. Baik, untuk berikutnya, terima kasih untuk Bapak Ibu. Kita lihat di sini untuk budaya positif sebelumnya kita buat dulu kesepakatan tentang pelaksanaan forum diseminasi budaya positif ini. Yang pertama, nanti ini bisa tambahan ya Bapak Ibu. Dalam hal ini, yang pertama yaitu menghormati teman yang berbicara. Artinya, kalau ada teman yang lagi bertanya, berarti yang lain sebagai pendengar. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Ya, sama seperti tadi timbal baliknya, ada teman yang berbicara, berarti kita pendengar yang baik. Selanjutnya, menjaga kebersihan ruangan. Menurut Bapak Ibu, ada yang perlu ditambahkan? Ini di kelas ya Bu De? Di kelas, kita di ruangan sama. Menjaga ketertiban di kelas. Oh iya, menjaga ketertiban berarti tambahan. Menjaga ketertiban di kelas. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang perlu ditambahkan? Ada Bapak Ibu kira-kira? Cukup? Baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk responnya. Inilah yang kita sepakati untuk forum diseminasi hari ini untuk budaya positif. Kemudian ini aksi nyata tentang budaya. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan pemahaman tentang budaya positif untuk aksi nyata modul 1.4. Baik, untuk budaya positif sebelumnya, Bapak Ibu, boleh kita coba dulu. Baik, untuk Bapak Ibu yang ada terdekat dengan Bapak Ibu, silakan dilihat teman sekitarnya. Kemudian belum mulai Bapak Ibu, belum mulai. Baik, kita mulai saat ini kita 30 detik ya, 30 detik. Di situ 30 detik. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. 1, senyum dengan melihat teman di sekitarnya. Senyum sampai selesai 30 detik ya Bapak Ibu. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Mari kita senyum. Mulai senyum lagi. Senyum dulu, jangan ketawa. Sireni panjangnya dapat
mau senyum, siap-siap tidur. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Di sini kita senyum melihat teman menjadi lama-lama menjadi tertawa ya Pak. Jadi itu merupakan budaya positif. Aura positif sudah ada di diri kita sebelum kita untuk memulai aksi nyata atau pemaparan tentang budaya positif. Jadi sudah kita mulai dengan budaya positif dalam diri kita sendiri. Baik, untuk berikutnya, terima kasih untuk Bapak Ibu. Kita lihat di sini untuk budaya positif sebelumnya kita buat dulu kesepakatan tentang pelaksanaan forum diseminasi budaya positif ini. Yang pertama, nanti ini bisa tambahan ya Bapak Ibu. Dalam hal ini, yang pertama yaitu menghormati teman yang berbicara. Artinya, kalau ada teman yang lagi bertanya, berarti yang lain sebagai pendengar. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Ya, sama seperti tadi timbal baliknya, ada teman yang berbicara, berarti kita pendengar yang baik. Selanjutnya, menjaga kebersihan ruangan. Menurut Bapak Ibu, ada yang perlu ditambahkan? Ini di kelas ya Bu Dek? Di kelas, kita di ruangan sama. Menjaga ketertiban di kelas. Oh iya, menjaga ketertiban dari tambahan, menjaga ketertiban di kelas. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang perlu ditambahkan? Ada Bapak Ibu kira-kira? Cukup? Baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk responnya. Inilah yang kita sepakati untuk forum diseminasi hari ini untuk budaya positif. Kemudian, ini aksi nyata tentang budaya positif. Sebagai seorang guru dalam kehidupan kita, dalam mengajar, guru yang baik itu harus memiliki kemampuan untuk dapat menciptakan budaya positif di sekolah atau kalau kita mengajar di dengan diseminasi hari ini untuk budaya positif. Kemudian ini aksi nyata tentang budaya positif. Sebagai seorang guru dalam kehidupan kita, dalam mengajar, guru yang baik itu harus memiliki kemampuan untuk dapat menciptakan budaya positif di sekolah atau kalau kita mengajar di dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, posisi kontrol restitusi. Keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Tadi ada 5 yang perlu kita terapkan untuk menciptakan budaya positif di kelas kalau kita sedang proses pembelajaran. Selanjutnya Pak, kita bahas satu persatu Bapak Ibu ya tentang budaya positif. Bapak Ibu, kita sudah mengetahui apa yang masuk dengan budaya positif, mungkin sudah kita terapkan ya. Coba Bapak Ibu ada yang mau memberikan tanggapannya? Apa itu budaya positif Bapak Ibu? Bu Nur ini, Bu Nur cocok ini. Menurut Ibu, apa itu budaya positif Bu? Sutono. Nur lah pokoknya. Ya macam Nur. Nur pada website. Ayo Bu Nur. Ya. Budaya positif yang bisa kita lakukan seperti budaya berarti kebiasaan baik yang harus kita terapkan di dalam kelas. Terima kasih. Oke, 100 untuk Nur. Mantap ya, super sekali Ibu
Nur Hasanah. Jadi di sini disiplin positif itu berhubungan dengan pembiasaan perilaku positif pada diri murid. Jadi berhubungan dengan yang disebut dengan disiplin positif. Berikutnya, Pak. Kita lihat di sini, disiplin positif ini merupakan pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri seorang murid atau kepada murid, yaitu dalam diri anak, tanpa harus menghukum dan memberikan hadiah, dan mengajarkan anak membiasakan untuk bertanggung jawab, mandiri, serta memiliki nilai-nilai kebajikan. Kita lihat di sini prinsip metode disiplin positif itu ada beberapa. Yang pertama yaitu tegas dan penuh kasih sayang pada saat bersamaan. Walaupun kita tegas nggak harus marah ya Bapak Ibu. Jadi tegas dalam arti kita tetap cara penyampaiannya dengan cara yang baik, tidak harus memaki gitu ya Bapak Ibu, maksudnya. Yang kedua, membantu anak menumbuhkan rasa memiliki. Artinya dia di dalam sekolah itu, bahwa dia itu dalam kelas itu memiliki rasa memiliki apa yang ada di dalam sekitarnya. Jadi sama-sama kita memiliki satu dengan yang lain, artinya baik aset dalam kelas atau apa, jadi saling jaga. Kemudian efektif untuk jangka panjang. Jadi disiplin positif ini dia kalau ada perubahan dalam hidupnya, dalam pribadinya, dia nggak langsung lupa. Artinya dia berlangsung lama dari awal, besok, berikutnya, dan menjadi pembiasaan. Artinya menjadi kebiasaan. Jadi dalam jangka panjang. Kemudian mengajarkan keterampilan sosial. Keterampilan sosial perlu, yaitu kita dengan teman yang lain, kita pasti memerlukan orang lain, dan orang lain memerlukan kita. Jadi manusia tidak dapat hidup sendiri. Kita juga membutuhkan orang lain. Selanjutnya mengajarkan kehidupan yang berharga untuk karakter yang baik. Jadi karakter ini berhubungan dengan pribadinya, yaitu pribadinya ini kita lihat di sini, yaitu berhubungan kebijakan atau kebajikan-kebajikan atau nilai kebajikan tersebut yang tidak terlepas dari 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama sudah kita ketahui, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Ini sudah sering kita dapatkan ya Bapak Ibu. Kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan terakhir adalah mandiri. Ini yang diharapkan dapat terlaksana kepada diri murid selain nilai-nilai kebajikan, baik disiplin positif yang dia buat, menghargai orang lain, bertindak sosial, dan saling memiliki tadi itu untuk aset, dan dia juga berhubungan dengan karakter profil Pancasila. Jadi tidak terlepas dari 6 karakter profil Pancasila. Selanjutnya, tadi untuk menjadikan guru yang baik, dia harus yang pertama, yang paling penting intinya adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya Pak. Kita lihat untuk motivasi. Sebelumnya dari kata motivasi Bapak Ibu, coba Bapak Ibu menurut pendapatnya bagaimana itu Pak, Bu, Pak, yang disebut dengan motivasi? Kira-kira Bu Yuni? Apa itu Bu? Kira-kira motivasi? Untuk motivasi adalah dorongan kita ingin melakukan sesuatu bisa. Kemudian kalau di motivasi itu ada 2 ya Bu ya. Setahu saya motivasi internal dan eksternal. Kalau motivasi internal dari dalam diri sendiri, eksternal itu dorongan dari orang lain. Terima kasih. Baik, super sekali Ibu Sri Wahyuni. Benar sekali Bapak Ibu, motivasi itu adalah dorongan untuk berbuat budaya positif tadi. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 2, eksternal dan internal atau intrinsik. Jadi eksternal itu dari ngaruh luar, baik orang tua, gurunya, lingkungan,
dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting kita lihat nanti eksternal atau internal dalam diri murid yang perlu ditingkatkan dalam dirinya untuk mewujudkan budaya positif. Yang kedua tadi adalah motivasi internal. Internal ini sendiri dia ada dalam dirinya sendiri. Artinya aku harus menjadi yang terbaik. Jadi dia belajar sungguh dengan motivasi atau dorongan ada dari dalam dirinya sendiri, bukan pengaruh luar. Baik, untuk motivasi perilaku manusia ini ada 3 yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi contohnya anak cepat-cepat pergi ke sekolah, padahal dia sudah buru-buru nih pergi ke sekolah. Sampai di sekolah itu mudah-mudahan tidak terlambat. Jadi dia karena takut hukuman, bukan motivasi dari dalam diri. Jadi dia takut kena hukum, kena poin, kena marah gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh pujian. Kalau misalkan nilainya bagus ya kan, atau dia cepat datang ke sekolah, tidak terlambat. Ini loh anak ibu baik budi, cepet sampai ke sekolah, tidak sama seperti yang lain. Itu di situ untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Jadi kedua motivasi ini mempengaruhi diri murid. Sekarang kita lihat yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ini yang sangat penting diterapkan untuk diri murid. Jadi di sini yang paling utama kata kuncinya menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya motivasi itu tumbuh intrinsik atau internal dari dalam diri siswa itu sendiri. Aku harus menjadi yang terbaik. Aku harus bangun pagi besok supaya tidak terlambat, bukan karena untuk takut dihukum. Jadi yang ketiga inilah yang paling penting sebenarnya untuk budaya positif dalam diri murid. Jadi dengan internal dalam dirinya, di situ memupuk, menumbuhkan supaya mencapai apa yang dia cita-citakan. Jadi dia semangat dalam diri sendiri. Jadi yang seperti itu biasanya dia jangka panjang dan dia semangat dari dirinya sendiri. Sedangkan yang pertama dan kedua itu ada dari pihak-pihak luar untuk menumbuhkan motivasinya. Selanjutnya. Baik. Berikutnya yang ketiga itu adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Untuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Di sini untuk mendapatkan keyakinan kelas atau sekolah, guru berdialog atau berdiskusi dengan murid dengan melibatkan semua siswa dalam kelas untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas melalui baik sharing dengan siswa, ya kita berembuk dengan siswa, bertukar pikiran, berembuk, berdialog, berdiskusi antara guru dengan warga kelas dalam satu kelas. Keyakinan kelas dituliskan dengan kalimat positif, itu perlu. Keyakinan kelas itu dituliskan dengan kalimat positif dan dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Artinya kita menggunakan kata-kata positif, dan jika sudah berlangsung 1 semester atau 1 tahun dapat ditinjau kembali, atau jika ada mau perlu ditambahkan apa yang menjadi keyakinan kelas itu bisa diperbaiki dari waktu ke waktu. Jadi tidak harus itu saja setiap tahun, itu saja setiap semester. Jadi keyakinan kelas ini biasanya itu diterapkan sebelum proses pembelajaran. Jadi sudah ada kesepakatan antara murid dengan guru. Baik, berikutnya. Contoh keyakinan kelas. Coba kita lihat di sini. Pertama, setiap anggota kelas perlu jujur, belajar, menghargai, sopan santun, ya, merasa aman. Namun kita lihat untuk yang kedua,
Jadi kita ambil kata, jangan pakai kata tidak, jangan pakai kata jangan. Tetapi kita menggunakan kata positif. Tidak terlambat kita ganti atau kita rubah kalimatnya dengan kalimat positif. Hadir tepat waktu. Contoh lain, kalau misalkan ada mungkin di luar kita lihat tidak membuang sampah sembarangan, nah, itu juga termasuk kalimat negatif gitu ya. Jadi kita rubah dengan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi mindset anak itu positif. Mereka tidak merasa cemas, takut, tapi senang melakukannya. Karena tadi dia menimbulkan itu tadi kalimat positif. Jadi untuk keyakinan kelas tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif. Jadi kalimat positif supaya anak itu merasa nyaman melakukannya, senang, tidak terpaksa gitu ya, dengan kalimat-kalimat positif. Contoh lain kita lihat di situ keyakinan kelas yaitu peduli lingkungan. Itu tadi peduli lingkungan itu bisa kalau misalkan yang salah atau yang negatif yaitu jangan buang sampah sembarangan. Jadi tidak pakai jangan, tidak pakai tidak. Kali itu tidak dan jangan dipakai dalam keyakinan kelas. Langsung kita gunakan peduli lingkungan. Contoh seperti itu. Baik, berikutnya. Untuk berikutnya kita ice breaking sejenak karena kelihatan agak-agak nggak senyum lagi, ya, supaya kita senyum, Bapak Ibu. Baik, kita akan bermain. Caranya seperti ini. Kalau saya bilang ganjil, berarti tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang genap, berarti tepuk tangan sekali. Artinya kata kuncinya kebalikannya. Kalau ganjil 2 kali, kalau genap sekali. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Ganjil, genap, genap, ganjil, 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 genap. Ada yang salah ya Bapak Ibu karena tidak serentak kita. Baik, sekali lagi Bapak Ibu. Ganjil, genap, genap, genap. Baik, saya ulang. Ganjil 2 kali, genap 1 kali kata kuncinya. Baik, konsentrasi. Berarti Bapak Ibu masih belum konsentrasi, udah mulai senyum. Genap, ganjil, genap, genap. Baik, selesainya tidak sama, berarti ada yang salah ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk ice breaking-nya. Saya lihat udah mulai cerah lagi wajahnya. Memang mendengarkan itu lebih nggak enak ya Bapak Ibu. Lebih enak kita sebagai guru itu menjelaskan daripada mendengarkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu responnya. Kita lanjutkan. Selain keyakinan positif atau keyakinan kelas, berikutnya yang paling penting diperlukan sebagai guru yang baik adalah yang ketiga, yaitu kita mengetahui posisi kontrol. Untuk posisi kontrol, sebelumnya kita harus tahu dulu yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Ketika murid melakukan hal-hal negatif atau melanggar aturan sekolah, hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar murid itu sendiri. Jadi, siswa kalau bermasalah di sekolah, pasti dia punya masalah di rumah dalam dirinya sendiri. Contohnya, di rumah yang kita lihat ya Bapak Ibu di sekolah kita ini ada orang tuanya yang broken, dia sering absen, itu pengaruh. Jadi ada kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar murid yang tidak terpenuhi oleh murid itu sendiri. Jadi kebutuhan apakah itu? Kita lihat Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 di sini. Yaitu yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu berarti berhubungan dengan kebutuhan sandang, pangan, iya primer Bapak Ibu, bagus sekali, super Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima
diterima. Kasih sayang ini bentuk perhatian kepada murid, mempengaruhi tindakannya di sekolah. Menjadi anak itu bermasalah kalau dia tidak terpenuhi kasih sayang dan rasa diterima, kasih sayang atau bentuk perhatian dari orang tua. Berikutnya penguasaan. Penguasaan itu contohnya dia itu pengen melakukan ini, tetapi orang tuanya selalu menyatakan jangan contohnya. Padahal kita tidak tahu pengaruhnya, dia berpikir orang tua mungkin negatif, padahal si anak itu maksudnya itu positif. Jadi penguasaannya di situ untuk melakukan yang dia kerjakan itu tidak dapat dari orang tua. Kemudian kebebasan ini sebenarnya kalau saya perhatikan ini ada yang negatif sebenarnya, tapi kebebasan di sini ada kebebasan positif. Jadi kebebasan di sini kebebasan yang negatif itu apa? Kalau negatif berarti tidak menimbulkan budaya positif pada murid. Tapi kalau kebebasan yang negatif, contohnya kebebasan negatif, terserah mau bilang apa, dengan cara bagaimana, pokoknya dia bebas melakukan apa saja, bebas dengan semau dia gitu ya. Jadi ini menimbulkan budaya positif ini tidak tercapai, artinya dapat menimbulkan masalah ya. Kebebasan murid itu tidak tercapai, menimbulkan masalah. Tapi kita perhatikan kebebasan dalam arti yang bagaimana. Kemudian kesenangan contohnya anak itu sukanya, contohnya makan dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu. Anak suka makan contohnya bakso ya, mungkin makan bakso terlalu banyak, mungkin orang tuanya nggak suka. Jadi di situ kesenangan dia itu dibatasi orang tuanya. Terakhir dia ngambek Bapak Ibu. Kita lihat anak itu mau ngambek, marah, tantrum gitu ya Bapak Ibu. Itu karena tidak tercapai kebutuhan dasar dirinya si anak tersebut. Jadi dia kesenangan dalam dirinya itu tidak tercapai, menimbulkan perilaku negatif. Jadi budaya positif itu tidak tercapai pada si anak. Itu kita perhatikan. Selanjutnya kita lihat di sini Bapak Ibu ada studi kasus. Ini baru-baru saja ya saya terapkan ke anak. Ketika istirahat sebelum masuk ke laboratorium fisika, Arif bercanda merebut makanan Rizky. Namun Rizky langsung marah hingga memaki Arif dengan bahasa yang kurang baik. Jika Anda sebagai guru Arif dan Rizky tadi, saat melihat kondisi tersebut, apa yang Anda lakukan? Dan apa yang menjadi alasan Rizky untuk melakukan atau memaki si Arif tadi? Baik, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebelum si Rizky ini, kalau kita di rumah Bapak Ibu bagaimana? Terhadap kita dengan suami contohnya, terhadap kita dengan anak, kebutuhan dasar kita ada terpenuhikah semua yang 5 itu? Apakah ada yang tidak terpenuhi? Pasti ada. Mantap Bu. Baik, kalau tidak terpenuhi, contohnya Bu Nur di rumah, apalah Bu yang kurang terpenuhi dari kebutuhan dasar itu? Kalau menurut saya sih mungkin anak ya, anak mungkin nggak mendengar gitu. Kita mintanya, nah nanti selesai minum susu mandi ya, seperti itu. Kalau untuk keluarga, mungkin karena kita ini ya pulang aja capek, kita pengennya istirahat, rupanya di rumah ya makin banyak kerjaan seperti itu. Mungkin gitu aja Bu. Baik, terima kasih Bu. Baik, itu terjadi untuk kita semua Bapak Ibu, karena kita tidak ada yang sempurna sebagai manusia. Jadi benar dikatakan Bu Nur, bukan hanya Bu Nur, saya juga. Tadi dikatakan pulang kerja kita udah sore, letih, sampai rumah juga harus diperbaguskan,
Jadi kita butuh perhatian suami. Artinya dia paham dengan kondisi kita. Semua kita pasti merasakan ya Bapak Ibu, Bapak sekalian. Nur, saya juga merasakan itu Bu Nur. Kalau udah letih di rumah berantakan ya Bu Nur ya, anak juga gak paham sama kita. Rumah udah berantakin ya kan Bu. Suami juga pulang, kenapa berantakan gitu ya Bu? Ya sama Bu. Jadi di situ kita tuh dipahami. Kalau butuh dipahami berarti kita butuh diperhatikan apa yang memang menjadi kebutuhan kita. Sama untuk kita semua ya Bapak Ibu. Sedangkan kita lihat kalau untuk Rizky tadi, untuk Rizky tadi dia memaki temannya, padahal setiap harinya mereka itu teman bermain. Si Arif sering bercanda, mencomot atau mengambil makanan si Rizky, tapi pada saat ini hari tertentu ketika mau masuk lab, dari kantin udah selesai, mereka sebelum masuk lab itu berjalan ke lab, di depan lab itu mereka si Arif bercanda ngambil juga karena seperti hari-hari sebelumnya. Ternyata si Rizky menjadi memaki dengan bahasa-bahasa yang kurang baik. Jadi di sini yang kita perhatikan adalah jika kita sebagai guru yang kita perhatikan si Rizky saat melihat kondisi tersebut, apa yang perlu kita lakukan? Baik, yang perlu kita lakukan sebelumnya kita lihat dulu alasan Rizky melakukan itu. Yang pertama, Rizky memaki temannya. Sebenarnya sebelum-sebelumnya teman dekatnya sering melakukan itu, dia tidak memaki, tidak marah. Tapi saat itu dia marah. Di situ kita lihat Rizky merasa senang Arif memperhatikan dia. Ketika Arif melaporkan tindakannya ke guru, yaitu ke saya, ya kan? Ketika Arif melaporkan tindakan si Rizky tadi memaki ke saya, dia merasa senang. Berarti dia, artinya di situ kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh Rizky adalah perhatian, kasih sayang, dan rasa diterima dari orang tua. Sama seperti kita Bapak Ibu, kalau kebutuhan keuangan kita finansial tidak memenuhi, contohnya saya sendiri ya Bapak Ibu, kadang senggol bacok ya Bapak Ibu. Kalau sampai di kantor ada pula yang bikin pusing, kita dimarah pula lagi, langsung nyamber api ya Bapak Ibu. Karena apa? Kebutuhan tadi ada salah satu kebutuhan dasar kita itu yang tidak terpenuhi di rumah. Jadi mendampakkan pengaruh negatif untuk lingkungan sekitar kita. Jadi kita sebagai guru juga perlu satu dengan yang lain saling memperhatikan kondisi ya Bapak Ibu. Sama seperti Rizky, dia nggak tahu, padahal sepertinya biasa-biasa dia nggak maki, tapi dia maki. Padahal di rumah dia sudah kena marah sama orang tuanya katanya. Sampai di sekolah, karena tadi sudah nggak enak, dia rasa dalam dirinya karena kurang perhatian orang tua yang baik, kurang kasih sayang atau kurang penerimaan tadi, apa yang dilakukan dimarahi orang tuanya, maka nyamber ke sekolah. Temannya biasa ngobrol, temannya biasa teman dekatnya bercanda main dengan dia, ini bercanda dia langsung ngamuk, mati. Nah, jadi yang pertama, kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kurangnya perhatian atau kasih sayang dari orang tuanya. Berikutnya alasan yang lain kita perhatikan Bapak Ibu, dengan temannya dimarahi atau dimaki, sesuka hatinya si Rizky itu berbuat dengan temannya si Arif tadi. Jadi si Arif tadi diam, saya lihat diam, karena saya posisinya di situ, diam dan merasa takut, ya kan? Karena jadi dia marah, mukanya udah merah, seperti mau berantem. Jadi si Arifnya yang diam. Artinya di sini bahwa dengan diam dan merasa takut dengan Rizky merasa tadi yang perlu dipenuhi kebutuhannya adalah kekuasaan. Dia di situ senang, diam. Jadi kekuasaan dia dapat tercapai. Karena kebutuhan kekuasaan tadi yang kurang muncul dalam dirinya tidak tercapai. Jadi dengan diam dia merasa senang. Seperti itu. Jadi kekuasaan, kebutuhan kekuasaan. Jadi dari kelima ini kebutuhan dasar manusia tidak harus lima-limanya yang menyebabkan murid itu memiliki kasus atau bermasalah. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Jadi kalau siswa
atau murid tidak mendapat kebutuhan dasar manusia yang kelima ini, pasti dia bermasalah di lingkungannya. Kita sama-sama belajar, Bapak Ibu, saya juga belajar, karena anak saya pun seperti itu juga. Kalau misalkan dia minta ini, misalkan minta mainan, tidak kita beri. Karena kalau kita beri terus pun Ibu, sebenarnya kita salah posisinya di situ ya Bapak Ibu, karena tidak membiasakan dia untuk contohnya hemat. Dia mau berpoya-poya, pokoknya uang serba ada. Jadi di situ dia tidak berhemat dalam hidupnya. Jadi kita belajar, sama-sama belajar untuk menerapkannya. Kemudian kita lihat kembali Bapak Ibu dari kedua alasan tersebut. Di situ kita lihat tentang posisi kontrol, restitusi. Tadi karena kebutuhan yang tidak tercapai, maka sebagai guru kita punya posisi kontrol yang harus kita pelajari untuk menghadapi kasus atau anak-anak yang tadi bermasalah. Pertama yang sering kita lakukan, contohnya sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum, contoh yang sering kita lihat, siswa terlambat, satu orang, contoh si Arif tadi terlambat. Udah kita sadari kita sebagai guru, sebagai penghukum, yaitu di situ kita udah lari 10 kali keliling, 15 kali keliling, sebagainya. Kita itu sebagai posisi kontrol penghukum. Kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Contoh anak tidak mengerjakan PR. Kalau tidak mengerjakan PR, ibu kecewa sama kamu loh nak. Biasanya kamu mengerjakan PR, ini tidak. Di situ membuat anak merasa bersalah. Di posisi kontrol yang kedua. Yang ketiga sebagai teman. Bagaimana dengan teman? Ya Bapak Ibu. Contohnya dalam kehidupan, nah, ya kalau misalkan anak tidak mengerjakan PR, contoh juga. Tadi kalau sebagai untuk membuat merasa bersalah, anak itu merasakan bersalah dengan kalimat si ibunya. Sedangkan ketiga itu sebagai teman. Bagaimana dengan teman? Contohnya, kamu nggak ngerjakan, nanti nak, kamu kerjakan aja. Ibu bantu pun, yang penting kamu kerjakan sekarang. Itu sebagai teman. Kita lihat itu contoh sebagai teman. Sebagai pemantau, kita lihat sebagai pemantau di sini. Kita pemantau itu dengan kalimat-kalimat, kamu kalau tidak mengerjakan, nak, berarti ada konsekuensi. Contohnya, jadi ada penekanan di situ. Yang terakhir sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu kita lihat di sini ada 3 tahap-tahap yang perlu kita perhatikan kalau posisi kontrol kita sebagai manajer. Tahap-tahap tersebut sesuai dengan segitiga restitusi. Tahapannya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas murid. Di situ kalau dia berkasus seperti Rizky, kita stabilkan identitas. Kita tanyakan kepadanya, nah, misalkan ibu dengar kamu tadi memaki, kenapa ya nak? Apa yang membuat kamu memaki? Contohnya stabilkan identitas. Kemudian salah tidak itu ya nak? Jadi dia tahu posisinya. Stabil dulu identitas, jangan langsung kamu salah. Gitu nah, gitu. Jadi itu stabilkan identitas. Dia merasa dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Dia jadi dengan cara seperti itu, anak itu terbuka dengan kita, mau terbuka dengan kita tanpa harus menekan anak. Jadi kamu dengar tadi dari segi memaki ya nak, si Arif, sebenarnya menurut kamu nak gimana itu nak, apa yang membuat kamu jadi memaki dia? Nah seperti kita lihat. Kemudian yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah artinya dia tahu bahwa yang dilakukannya itu adalah salah. Kita validasi tindakan yang salah. Contohnya, nah tadi kamu memaki, menurut kamu itu perbuatan baik? Tidak ya nak ya. Menurut kamu, jangan kita langsung, itu nggak baik loh nak. Nah itu, kalau itu dia nggak seperti itu kalau segitiga restitusi. Tapi kita menyatakan, kita minta pendapat dia, gali dari diri dia. Menurut kamu salah tidak ya anak ya? Kemudian dia pasti dengan cara seperti itu dia makin terbuka. Iya bu, saya salah. Seharusnya saya tadi tidak memaki dia. Jadi kita tidak memaksa untuk jawabannya, tapi kita menuntun dia untuk terbuka dari
menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini sesuai dengan yang sebelumnya tadi, Bapak Ibu, keyakinan kelas. Setelah dia tahu validasi salah, dia berbuat salah, kemudian kita tanyakan ke anak, kita giring, kita arahkan dia, kita tuntut. Kalau menurut kamu nak, kamu maki tadi itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak Bu, contohnya. Yang tidak sesuai yang mana nak? Tidak menghormati teman, contohnya. Berbuat, contohnya tidak menghormati teman, tidak menghargai teman. Jadi di situ dia menjawab sendiri. Ada dalam dirinya sendiri mengungkapkan apa masalah dia, apa salah dia, dan apa tindakan yang sebaiknya dia lakukan. Kemudian kalau dia sudah, tadi misalkan sudah mengakui tindakannya itu, dia tahu tidak sesuai keyakinan kelas, kita giring dia kembali, apa, kemudian tindakan apa yang sebaiknya untuk kemudian kamu lakukan, seperti itu. Jadi dia menyadari dirinya sendiri berbuat salah dan perbaikan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan dalam dirinya sendiri. Jadi di situ anak semakin nyaman dengan kita. Dia nggak cemberut jawab kita, malah dia senyum. Dan kita sebagai guru, setelah saya terapkan, saya juga senang karena saya tidak emosi, nggak membutuhkan energi yang banyak dan tidak naik kolesterol. Contohnya tidak naik darah tinggi. Ternyata dua-dua punya dampak positif. Itu ternyata saya akui. Budaya positif itu perlu menggunakan setiap kasus anak segitiga restitusi. Selanjutnya kita lihat posisi kontrol restitusi tersebut yang paling tepat diterapkan sebagai guru untuk menjawab soal tadi tentang misi adalah kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Manajer tadi dengan menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Kemudian kita lihat di situ guru sebagai manajer merupakan posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Artinya kita menuntun, mengarahkan murid, bukan memaksakan kehendak kita, yaitu mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita arahkan dia menemukan solusinya sendiri, kita hanya menuntun atau mengarahkan. Jadi anak merasa nyaman dan selesai saya melakukan ini, anak itu tersenyum, senang dia. Bu, kalau seperti ini saya senang Bu. Kalau marah-marah saya nggak senang Bu. Terkadang kita memang guru perlu kontrol dalam diri juga kita, kontrol emosi sosial kita yang juga apa itu. Kemudian kita lihat selain itu posisi manajer sesuai dengan 3 tahapan tadi yang dapat menuntut murid sebagai manajer juga bagi dirinya sendiri. Karena dia sudah tahu setelah kita terapkan kepadanya untuk segitiga restitusi, dia juga menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapatlah tercipta identitas sukses atau berhasil bagi murid. Berhasil, dia memiliki budaya positif untuk perlakuan berikutnya. Jadi dia tidak mengulanginya atau menyadarinya dari diri. Jadi dengan dirinya sendiri, intrinsik tadi bahwa itu berlangsung, kebiasaan budaya positif itu menjadi berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Jadi tidak selesai itu, habis itu dibuat lagi. Karena kita terapkan, kita tidak memaksa tadi, kita menuntut dengan segitiga restitusi. Baik, segitiga restitusi tadi, yang pertama menstabilkan identitas, yaitu menstabilkan identitas berarti mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya itu adalah salah dan membawa konsekuensi dan membantu siswa menyadari kesalahannya, bukan menghukumnya. Bapak Ibu, berbeda menghukum dengan hukuman dengan konsekuensi. Kemudian membantu murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini adalah upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan suatu kesalahan yang telah mereka lakukan, yaitu kebutuhan dasar dari 5 tadi
yang tidak terpenuhi sehingga dia berbuat masalah. Kemudian guru dan murid bersama-sama mencari solusi atas permasalahan tersebut. Jadi bukan sekehendak gurunya, kamu harus gini, kamu harus gitu. Kalau seperti itu, Bapak Ibu, biasanya anak-anak kita itu hanya pada saat itu dia nurut. Besok-besok belum tentu dia nurut. Karena apa? Dia terpaksa melakukannya, tidak dari dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi di kelas kita, Bapak Ibu, kita harus sudah tempelkan, yang kita print out, kita tempelkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Itu adalah kesepakatan siswa murid kita di kelas dengan guru atau wali kelasnya paling utama. Jadi bisa ditempelkan. Jadi kalau anak itu sudah bermasalah, di situ kita perhatikan, kamu nak dari keyakinan kelas ini mana yang tidak sesuai yang kamu lakukan. Setelah kita dapat keyakinan kelas, dia menjawab sendiri apa solusi dia itu didapatkan sendiri. Jadi dia juga menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia tidak terpaksa untuk mengerjakannya. Dia merasa nyaman, senang untuk melakukannya. Baik, di situ kesimpulannya dari semuanya bahwa sebagai guru yang baik, kita harus menerapkan 5 hal yang paling inti. Yang pertama, disiplin positif. Kedua, memotivasi perilaku manusia. Ketiga, posisi kontrol restitusi. Keempat, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan kelima, segitiga restitusi. Jadi ini perlu diterapkan supaya kita menjadi guru yang baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itulah untuk presentasi saya hari ini untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Kira-kira kita sesi berikutnya ini Bapak Ibu, mungkin ada yang mengganjal. Saya juga ada yang mengganjal kemarin waktu dijelaskan oleh Ibu yang mengarahkan kami, ya Ibu Pasil gitu. Ada yang mengganjal karena sering yang kita terapkan itu sebenarnya nggak seperti itu gitu Bapak Ibu. Saya juga nggak pernah terapkan seperti itu. Yang saya terapkan biasanya itu menghukum gitu ya, menghukum, kemudian membuatkan itu psikontrolnya itu sebagai teman kita. Tapi kalau segitiga restitusi itu langsung tahapnya semua saya lakukan masih baru belajar. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu, sesi bertanya yang ingin kita tanyakan yang kurang paham? Ya, mungkin ada yang mengganjal. Saya juga ada yang mengganjal kemarin waktu dijelaskan oleh Ibu yang mengarahkan kami, ya Ibu Pasil gitu. Ada yang mengganjal karena sering yang kita terapkan itu sebenarnya nggak seperti itu gitu Bapak Ibu. Saya juga nggak pernah terapkan seperti itu. Yang saya terapkan biasanya itu menghukum gitu ya, menghukum, kemudian membuatkan itu psikontrolnya itu sebagai teman kita. Tapi kalau segitiga restitusi itu langsung tahapnya semua saya lakukan masih baru belajar. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu, sesi bertanya yang ingin kita tanyakan yang kurang paham? Iya, silakan Pak Nur. Oke, terima kasih waktunya ya. Sebelum tadi sudah diterangkan begitu banyak dan lebarnya tentang kebiasaan positif ya. Jadi ada feedback atau masukan atau yang terjadi ada di lapangan adalah kebiasaan negatif anak, yaitu kita sendiri sambil makan dan main sesuka hati ketika di dalam belajar. Jadi walaupun itu kegiatan positif disampaikan, tapi bisa juga menyampaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif, tapi jangan dikerjakan anak di sekolah atau kerjaan negatif yang dikerjakan di kelas. Baik Pak Nur, artinya ada kegiatan. Baik Pak Nur, terima kasih untuk pertanyaan. Berarti ada kegiatan negatif dilakukan anak, tetapi tetap berjalan, bagaimana kita mengatasinya? Tetap berjalan, bagaimana kita mengatasinya. Baik, terima kasih Pak Nur. Jika murid, misalkan itu jadi pembiasaan berarti ya Pak. Jadi pembiasaan, contohnya pembiasaan tadi makan di kelas, Bapak sebutkan tadi.
yaitu kita melakukan posisi kontrol kita Pak sebagai manajer. Jadi jangan pembiaran. Ketika kita lihat langsung kita selesaikan Pak. Artinya kita tuntun dia, jangan dibiarkan. Langkah pertama kita bawa dia. Posisinya jangan ditanya di depan teman-temannya, nanti dia malu Bapak ya. Kemudian kita bawa ke ruangan, kalau boleh hanya 4 mata. Jadi orang lain tidak tahu, itu rahasia antara guru dengan murid. Dia tidak merasa malu. Kita giring, kita tuntun dia dengan posisi kontrol sebagai manajer tadi Pak, dengan menerapkan segitiga restitusi. Kita tuntun dia. Yang pertama pasti dia ada kebutuhan dasar dirinya yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan hal tersebut. Jadi yang pertanyaan kita identifikasi dulu Pak, apa, bagaimana dengan posisi kontrol tadi sebagai manajer melakukan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita model pendekatan dengan dia, kita anggap dia sebagai teman, jadi dia terbuka dengan kita. Stabilkan identitas. Kemudian tahap kedua yaitu di situ ya kembali identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kita tuntun dia Pak, jangan kita memaksakan dia, kehendak kita untuk dilakukannya. Contohnya tadi kalau misalkan dia makan di kelas, kita tuntun dia dengan cara segitiga restitusi kesadaran identitas. Nah, kamu tadi ibu bapak lihat makan waktu pembelajaran, menurut kamu baik tidak ya Nak? Hal seperti itu benar tidak dilakukan? Lalu kita tunggu dia, setelah itu dia pasti bicara Pak, iya Pak, maaf Pak, saya salah gitu Pak. Kemudian kita validasi tindakan yang ada di Pak ya. Kemudian menurut kamu itu yang kamu lakukan makan di kelas salah tidak ya? Nah, seperti itu. Jadi kita menuntun dengan dia menjawab. Jadi dia sendiri yang mengakui kesalahannya, kemudian dia sendiri yang mencari solusinya. Kita hanya menuntun saja. Menurut kamu Nak, tindakan kamu itu salah atau benar ya? Nah, kalau salah, salahnya kenapa Nak? Apa alasannya yang membuat kamu itu melakukan makan di kelas? Iya Pak, saya tadi buru-buru, saya belum makan pagi Pak. Jadi saya makan waktu proses pembelajaran pagi dengan materi Bapak. Mungkin dia di situ mengakui Pak, terbuka dia. Apa alasan yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Jadi kamu bawa bekal, sebenarnya kita pulang sore, ini dimakan siang. Apa menurut kamu tadi salah tidak? Kemudian dikatakan salah Pak, gitu ya. Kita yang menuntun dia menjawab Pak. Kita hanya mengarahkan dan menuntun dia untuk menemukan solusi juga. Selanjutnya setelah kita menyatakan, kita tanya seperti itu, dia udah mengaku kesalahannya, alasannya juga disebutkannya. Kita tuntun kembali, sebaiknya yang kamu lakukan supaya tidak seperti itu Nak, besok bagaimana? Atau keyakinan kelas, tahap berikutnya keyakinan kelas Pak, itu menurutnya keyakinan kelas mana yang kamu langgar di situ Nak? Ya kan Pak? Di situ disiplin waktu. Contohnya ada di keyakinan kelas disiplin waktu. Disiplin waktu, jadi dia tidak sesuai dengan disiplin waktu. Waktunya makan itu istirahat, bukan waktu belajar. Jadi waktunya belajar itu belajar. Gitu. Jadi jangan di waktu belajar dia makan. Jadi materi pembelajaran tidak dapat. Sia-sia. Benar Pak. Super sekali. Iya. Jadi 3 tahapan tersebut kita terapkan ke anak itu sendiri mencari solusinya Pak. Setelah dia tahu bahwa dia melanggar disiplin waktu yang sudah kita sepakati di kelas, apa yang perlu kamu lakukan Nak supaya besok kamu melakukan itu? Dia jawab lagi Pak, gak usah kita yang jawab, kita yang menuntut.
besok-besok saya bangun pagi lebih cepat Pak, supaya saya bangun pagi cepat bisa makan di rumah, jadi tidak makan pagi sarapan waktu belajar pagi Pak. Seperti itu Pak. Jadi kita terapkan posisi kontrol kita sebagai manajer, identifikasi apa masalahnya, kita tuntun dan arahkan dia dengan 3 tahapan tadi, sehingga anak itu sendiri merasa nyaman untuk berdialog dengan kita. Jadi dia merasa berteman dengan kita. Besok-besok mungkin kalau ada masalahnya dengan cara seperti itu, masalah keluarganya, masalah pribadinya pun dia mau cerita Pak. Itu ada anak yang cerita dengan saya masalah pribadinya. Mungkin dia merasa sudah dia dekat, ada chemistry ya Pak, ada teman nyaman dia dengan kita. Seperti itu Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Baik, terima kasih Bapak. Ada pertanyaan berikutnya? Oke, terima kasih Bu Leni atas kesempatannya bertanya berkaitan menarik apa yang disampaikan berkaitan dengan restitusi tadi ini. Saya agak terpanggil sedikit untuk bertanya. Pertanyaannya adalah bagaimana setelah kita menerapkan apa yang telah Ibu sampaikan tadi tidak ada perubahan di anak? Apa kira-kira yang harus kita lakukan? Karena saya mungkin setelah tidak sadar menerapkan ini, ada di beberapa anak yang menurut saya Pak bandel sekali sampai mungkin harus dikeluarkan. Kemudian saya untuk menerapkan ini tapi tidak ada perubahan. Tetap seperti itu. Kira-kira seperti apa? Terima kasih. Baik, super sekali Pak Raka. Di luar dugaan saya ya, bahwa ini bidang kesiswaan langsung komen. Terima kasih buat pertanyaannya Pak. Pertanyaan Bapak itu saya tanyakan di pertanyaan Bapak tadi sudah saya tanyakan pada forum diskusi kami dengan instruktur dari pusat. Pada saat itu instruktur kami adalah Ibu Dewi, Oscarina Dewi dari pusat ya, dari Jakarta. Jadi saya pertanyakan juga contohnya. Saya kesal juga itu Pak. Saya masuk ke kelas pada saat itu 12 IPA 1 kalau salah saya itu Pak ya. Si Reno absennya berulang kali. Wali kelasnya sudah kita diskusi juga dengan wali kelasnya. Kemudian sudah diterapkan wali kelasnya segitiga restitusi terhadap si Reno. Setelah diterapkan, besok ini dia datang. Beberapa hari dia datang. Habis itu kira-kira kurang lebih sebulan, hilang lagi, absen lagi. Padahal sudah diterapkan tadi Pak segitiga restitusi. Absen lagi. Kemudian apa langkah berikutnya? PC, home PC, ya, Bu Mariana ya. Pada saat itu diskusi dengan saya. Karena kebetulan saya juga masuk di ruangan itu dan anak itu juga bermasalah dengan saya masalah absen. Jadi kita rebutan. Udah home PC jumpa sama orang tuanya. Setelah bertemu dengan orang tuanya itu malah menyatakan, ya udah, saya juga bekerja Bu pagi. Saya juga pagi ya. Saya juga kerja. Gak mungkin untuk kontrol dia sampai ke sekolah. Seperti itulah ceritanya Pak. Jadi di situ yang kedua itu setelah home visit kita dulu merasa kecewa Pak. Karena yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, prediksi kita. Jadi di situ orang tuanya ibaratnya mau welcome dengan kita untuk menerima kita diskusi, tetapi jawabannya tidak seperti yang kita harapkan. Gitu ya Bapak Ibu. Saya juga kerja, saya nggak mungkin saya giring dia sampai ke sekolah. Dia juga kerja malam Bu, kami sama-sama kerja. Jadi pagi-pagi sama-sama kerja, saya keluar rumah, dia keluar rumah, atau seperti itu. Jadi dia melakukan lagi, gitu ya Pak ya. Baik. Kalau yang saya dapatkan itu juga kasus Pak, kasus besar dan termasuk kasus berat. Karena segitiga restitusi gak mampat untuk dilakukan. Jadi di situ disarankan oleh Ibu Oscarina Dewi, Ibu sebaiknya punya kerjasama dengan orang tua, dengan pihak yang berkepentingan, yaitu kepala sekolah, wali kelas, guru yang bermasalah dengan dia, hadapkan langsung ke siswa. Contohnya itu kerjasama. Jadi di situ harus ada konsekuensi. Bukan berarti anak itu kalau tidak boleh dihukum tidak ada konsekuensi.
bersih-bersih. Jadi ada konsekuensi yang tepat supaya anak itu tidak mengulanginya lagi. Jadi kita nggak bisa jalan sendiri, Bapak. Kalau kita jalan sendiri, sudah tadi kita keterapkan, tidak berhasil. Jadi harus ada pihak-pihak lain yang mendorong, yang memacu dia untuk melakukan budaya positif itu, tidak mengulangi hal yang salah, melanggar keyakinan kelas dengan absen yang baik. Tapi karena anaknya sudah tamat, Pak, sudah kita terapkan itu, tapi itu di ujungnya gitu. Dia sudah tamat, mungkin untuk berikutnya itu menjadi pembelajaran buat kita. Jadi di situ kita harus libatkan banyak pihak. Seperti itu yang saya dapat, Pak. Kita nggak bisa jalan sendiri, baik gurunya, wali kelasnya. Jadi ada di situ tindakan sebagai konsekuensi. Contohnya ya konsekuensi kita di sekolah. Dihadapkan dengan kepala sekolah mungkin dia takut. Di situ kepala sekolah, di situ orang tua, di situ wali kelasnya, di situ juga misalkan ada guru yang kurang tepat tadi, yang bermasalah, kita tadi bermasalah dengan gurunya 4% itu. Jadi di situ ada penguatan untuk dirinya. Dia merasa di situ ada konsekuensi. Dengan konsekuensi itu mungkin dia bisa berubah dengan banyak pihak yang sudah dilibatkan. Nah, seperti itu Pak yang saya dapatkan. Terima kasih Pak, super sekali. Syukur itu saya tanyakan, jadi bisa saya jawab. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu ditanyakan? Oh iya, kita sudah ada waktunya sampai 1 jam ya Bapak Ibu ya. Kira-kira kurang lebih 1 jam. Baik, mungkin Bapak Ibu juga sudah habis pertanyaannya. Itu masalah berat tadi sudah selesai. Apalagi masalah yang kecil Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya dan waktunya Bapak Ibu sudah saya pakai untuk menyebarkan budaya positif, pemahaman budaya positif kepada kita semua. Kurang lebih yang saya paparkan, saya minta maaf karena yang sempurna datangnya dari Tuhan. Kita tetap punya kekurangan. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu.